selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang menjelang akhir tahun 2025, apa yang akan terjadi ya sama kamu dalam kehidupannya kamu untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus, mari kita cek menjelang akhir tahun 2025 ini apa aja sih ya hal-hal yang akan terkait nih dengan para Taurus semua ya. Kalau gitu langsung aja kita tarik dulu energi yang para Taurus di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya buat para Taurus langsung aja ya kita lihat ya. Di kartu yang pertama, menjelang akhir tahun 2025, aku melihat setidaknya Taurus ini ada rasa tenang, ada rasa damai. Ya, kenapa seperti itu, Kak? Karena pada akhirnya di penghujung tahun 2025 ini, Taurus ini seperti bisa melepaskan semua hal negatif dari dirinya. Ya, pikiran-pikiran yang negatif, prasangka, perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya. Di sini kamu bisa lepaskan karena sepertinya Taurus mulai memahami gitu ya bahwa di sepanjang tahun 2025 ini gitu mungkin terlalu banyak hal-hal negatif yang istilahnya hadir gitu ya ke dirimu gitu, sehingga di sini bagimu yang terpenting dalam hidup adalah kedamaian. Dan gimana caranya biar damai, hati senang, pikiran tenang, yaitu dengan melepaskan ya semua yang negatif di sini. Dan itu yang menyebabkan seorang Taurus itu jadi dapat ketenangan teman-teman ya. Biasanya mungkin kamu gundah gulana nggak tuh ya bahasaku ya, ada aja hal-hal yang bikin kamu tuh jadi gelisah. Tapi ya menjelang ke akhir 2025 ini, akhir tahun 2025, kamu dapat kedamaian tersendiri. Dan kedamaian ini memang bukan timbulnya dari orang lain, bukan diciptakan oleh orang lain keadaannya, situasinya buat kamu, tapi kamu yang melakukannya sendiri dengan melepaskan yang negatif tadi, karena kamu tahu bahwa hidup ini yang dibutuhkan damai. Kalau nggak damai udah gila aku nih ya. Kalau nggak damai hatiku, pikiranku mungkin udah gila aku nih. Nah cuma istilahnya karena kamu di sini juga sangat menyayangi tentang dirimu, menghargai tentang dirimu, ngapain aku ambil pusing gitu untuk beban-beban pikiran yang ada, yang toksik sekalian, aku lepasin aja semuanya. Makanya ada kedamaian ya. Lalu yang kedua yang akan terjadi juga di menjelang akhir tahun 2025 ini, Taurus punya kebanggaan tersendiri terhadap dirinya. Ada pride gitu loh ya, yang setidaknya kamu kayak ada hal yang bisa kamu banggakan dari dirimu menjelang ke akhir 2025 ini. Apa yang paling kamu banggakan? Aku melihatnya ini bukan tentang materi yang kamu punya, bukan tentang sifatnya apa ya, fisik atau keduniawian atau apalah yang kamu punya, tapi kamu sangat bangga bahwa sepanjang 2025 ini kamu jadi lebih mengerti tentang bagaimana caranya kamu mencintai dirimu sendiri gitu. Jadi kamu sangat bangga bahwa sepanjang 2025 ini kayak I love myself gitu, dan aku juga bisa menghargai orang lain ya sebagaimana aku menyayangi diriku ya, aku menghargai diriku gitu. Dan kamu juga bisa melihat kayak melihat orang lain itu sebagaimana dirimu sendiri. Jadi kalau aku melihatnya itu yang ngebuat kamu bangga bahwa kamu ini bisa menjadi seseorang yang selain kamu cinta ya, sangat mencintai dan menghargai dirimu sendiri, kamu juga selalu bisa untuk punya empati yang begitu tinggi dan toleransi yang begitu tinggi terhadap orang lain. Dan itu yang kamu banggakan dari dirimu, karena jarang banget orang-orang yang dia nih cinta banget sama dirinya tapi juga kayak melihat orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jarang. Biasanya kan manusia banyak keakuannya ya, keakuannya hanya tentang dirinya, hanya tentang dia, tapi untuk orang lain gimana? Gak peduli. Nah, gak peduli sama sekali. Tapi itu yang ngebuat kamu tuh jadi bangga sama dirimu, karena aku tidak hanya mementingkan tentang gimana caranya, tentang semua tentang diriku, enggak, tapi aku
sangat bangga bahwa aku juga memperdulikan orang lain, orang-orang yang ada di sekitarku, kayak gitu. Lalu yang ketiga di sini, menjelang ke akhir tahun 2025 memang ya ada penyesalan di sini Taurus ya. Penyesalannya seorang Taurus. Nah, kamu juga ada penyesalan loh ya. Jadi ternyata di sepanjang 2025 ini juga apa ya, tidak mudah buat Taurus lalui ya. Jadi menjelang ke akhir tahun ada penyesalan bahwa ini terkait apa yang sudah terjadi, istilahnya apa ya, penyesalan kamu ini terhadap apa yang sudah kejadian gitu teman-teman ya. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terlewatkan, ya sudahlah gitu. Memang ada penyesalan untuk beberapa kesempatan-kesempatan yang terlewatkan di sepanjang 2025 ini ya. Tapi apapun itu jenis kesempatannya, kamu sadar, kamu tahu bahwa aku nggak bisa merubah masa lalu, aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa aku lakukan adalah mengubah jalan ke depan ya, sehingga biar nggak ada lagi penyesalan buat kedepannya seperti di akhir tahun ini gitu. Contoh mungkin banyak kesempatan yang kamu lewatkan soal karir kamu, pekerjaan kamu, peluang usaha ya. Kamu tahu banyak hal yang terlewatkan, itu bikin apa ya, cukup bikin penyesalan gitu loh, kayak ngapain aja aku sepanjang 2025 ini gitu ya. Seperti merasa kurang power, kurang effort ya. Tapi ya sudah, apapun di sini sudah terjadi kan semuanya. Yang penting kedepannya mau berubah ya. Lalu yang keempat di sini, menjelang ke akhir tahun 2025, aku lihat juga ada kegigihan yang akan seorang Taurus ini tunjukkan. Bukan hanya sekedar tunjukkan, tapi kegigihan yang akan kamu keluarkan dari dirimu gitu, ya. Kegigihan untuk mencapai tujuan-tujuan baru ke depannya. Karena kamu tahu, sepertinya di 2026, aku harus banyak melakukan perubahan nih ya. Dari penyesalan ini tadi timbul kegigihan untuk gimana caranya aku berubah, ya. Aku tahu apa yang aku mau ya, aku harus set tujuanku, pikiranku gitu ya, aku harus set pikiranku ke tujuan awalku, aku maunya apa ya, jalan apa yang aku mau, ini harus aku lakukan di 2026. Makanya ada kegigihan ya, kegigihan untuk bisa melanjutkan rencana-rencana yang sudah memang di planning di 2025. Mungkin gagal di 2025, akan kita lanjutkan di 2026. Kira-kira begitulah ya. Seperti itulah makanya kegigihan kamu muncul gitu Taurus. Selanjutnya mari kita lihat ya. Ada apa lagi di sepanjang 2025-nya, menjelang akhir tahun 2025-nya Taurus ya. Oh, sorry. Taurus. Oke, Taurus. Yang pertama, menjelang akhir tahun 2025, kamu tahu bahwa kata-kata, omongan, mungkin banyak banget omongan-omongan orang ataupun kata-kata dari orang lain gitu ya, yang selama ini membuat kamu itu memang menjadi apa ya, istilahnya omongan orang lain cukup banyak merubah dirimu ya di sepanjang tahun 2025 ini, mengubah pandanganmu ya, mengubah perspektifmu dalam melihat segala sesuatu, bahkan bisa mengubah desain perencanaan ya dan strategi kamu buat melanjutkan hidup ke depan. Tapi juga kamu menyadari ya, ada konflik-konflik yang terkadang memang tidak bisa dihindari ya dalam komunikasi yang kamu dapatkan atau kamu terima dari orang lain gitu. Kalau aku melihatnya sih memang menjelang akhir tahun ini akan terjadi salah satunya Taurus, seperti nantinya akan ada adu kepentingan gitu ya. Ada di sini kayak adu gagasan, ide, strategi ya, tapi berujung kepada konflik dengan seseorang. Oke. Makanya di sini terkadang memang apapun omongan yang timbul dari orang lain itu nggak membuat pikiran kamu jadi tertutup, malah lebih terbuka. Terserah kepada orang yang defense terhadap kamu di sini gimana mereka menanggapi kamu atau melihat kamu, tapi setidaknya dari kamu, omongan mereka ke kamu itu membuat pikiran kamu jadi terbuka. Memang konflik tidak terhindarkan, adanya bantah-bantahan gitu ya, berbantah-bantahan, adanya argumentasi. Itu akan menunjukkan seberapa, aku melihatnya ya, seberapa
kuatnya kamu nantinya, seberapa punya powernya kamu gitu. Karena aku melihat menjelang ke akhir tahun 2025 kamu mencoba untuk menjadi Taurus yang sangat begitu kuat, strong ya. Dan kehadiran kartu strength di sini, yang percaya, Taurus yang percaya diri, yang berani, yang punya passion, yang punya keinginan sendiri, yang berusaha untuk bisa menjamin kehidupannya sendiri ya. Dan aku melihat juga tujuan utama kamu semuanya adalah tentang strategi ya, planning ke depan yang berkaitan dengan keuangan ya. Gimana caranya lebih efisien dalam penggunaan uang, lebih bertanggung jawab soal penggunaan uang, seperti itu. Dan juga menjelang ke akhir tahun 2025, aku lihat Taurus sudah punya mimpi, sudah punya keinginan, sudah punya cita-cita gitu. Apa yang harus diraih di 2026 ya. Cita-cita ini loh yang harusnya aku capai di 2026 ya. Aku melihat kamu mencoba untuk tenang, makanya ada kedamaian dan ketenangan yang didapatkan. Karena Taurus seperti mencoba untuk bersikap tenang gitu ya dalam menghadapi segalanya menjelang ke akhir tahun ini. Meskipun di hati sebenarnya punya ganjalan, punya rasa sakit, punya rasa trauma ya, akibat komunikasi ya dengan seseorang yang menyebabkan konflik. Cuma kamu selalu paham bahwa dalam hidup kita ini nggak sendiri gitu ya. Kita punya orang-orang di sekitar kita, kita punya Tuhan kita, pencipta kita, semesta kita ya, sehingga di sini pasti akan ada keberkahan ya, kelimpahan, sehingga hidup harus happy, harus bersyukur. Memang terkadang menjelang ke akhir tahun ini aku melihat akan banyak bingung-bingungnya Taurus ini dalam menentukan sesuatu gitu, atau menentukan jalan ke depan. Pilihan banyak, cuma terkadang ini nanggung, ini agak sulit pilihannya, ini bisa cuman ya gimana ya, bisa nggak aku dengan diri sendiri. Makanya kamu mencoba untuk kuat, mau mengusahakan dan menjamin kehidupan kamu sendiri gitu. Dan pada akhirnya menjelang akhir tahun 2025 ini ada the sun, bahwa di sini ada semacam perasaan puas, senang, happy, positif, bahwa bagimu yang penting selama ini aku udah berusaha untuk jadi sesosok Taurus yang kuat, yang tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah dalam kehidupan, dan selalu punya pengharapan buat ke depan gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya, di bulan menjelang akhir bulan November itu banyak zodiak ya, bisa dengan Aquarius, ada Leo, terus juga ada Pisces, Libra, Scorpio, itu yang paling kuat energinya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Taurus.